Halo Sobat Misteri, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas 3 tempat yang dinilai angker di kota kembang ini. Bandung Medical Center. Warga Bandung, siapa yang tak kenal dengan Bandung Medical Center? Gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung ini menjadi santer dengan berbagai kisah mistisnya. Dikutip dari jurnal postmedia.com, dulunya bangunan tersebut adalah milik Rumah Sakit Sartika Asi. Namun pada 1995, Rumah Sakit Sartika Asi dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Dan hingga kini masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi. Pada tahun 2000, gedung Rumah Sakit Sartika Asi diteruskan oleh Bandung Medical Center atau BMC. BMC sempat direnovasi, namun terhenti setelah sang pemilik meninggal dunia dan tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut. Akibatnya, BMC terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah tak sedap mengenai keberadaan makhluk astral. Isu-isu mistis pun ramai bermunculan. Menurut pengakuan penjaga BMC, ia kerap kali melihat sosok-sosok makhluk tak kasat mata di area gedung. Tak heran jika BMC pernah dijadikan tempat uji nyali salah satu acara stasiun televisi swasta. Sejak saat itu, BMC diburu para pencinta horor atau mereka yang sekedar berkunjung hanya karena penasaran dengan tempat menyeramkan itu. Pengunjung BMC akan disuguhi wajah gedung khas Belanda yang sudah tidak terurus, beberapa kaca jendela yang mulai retak dan ditumbuhi lumut. Juga pohon-pohon besar di area BMC membuat aura mistis makin terasa kental. Bangunan ini sudah 3-4 kali direnovasi, tapi tidak kunjung selesai. Katanya para pekerja ketakutan karena sering melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Bahkan saya sendiri pernah mengalaminya. Saat saya sedang berjaga di malam Senin, tubuh saya terasa berat, seperti ada yang mendorong masuk ke dalam, ucap penjaga gedung BMC. Seperti rumah sakit pada umumnya, gedung ini memiliki lobi dan ruang tunggu di sekitar lorong menuju ruang pasien. Memang tidak terlalu menyeramkan, tetapi karena sudah tidak terawat, tempat ini menjadi sangat kotor, terutama kondisi lantainya. Selain kotor, sarang laba-laba yang memenuhi antara ruangan semakin menggambarkan BMC memang sudah lama tidak terpakai. Ketika berjalan di sekitar lorong, pengunjung akan melihat cermin tua kusam, dan di kanan kirinya terdapat ruangan yang sangat gelap. Lily juga mengatakan ada beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan spiritual, yaitu kamar mayat dan kamar bayi. Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Pengunjung pun dianjurkan untuk tidak memasuki kedua ruangan tersebut karena banyak terjadi kerasukan. Menurut pengakuan salah satu seorang pengunjung, ia pernah merasakan kakinya seperti ditarik sesosok bayi yang berteriak memanggil ibunya.
Di depan kamar bayi, terdapat sebuah ruangan khusus yang biasa dijadikan tempat uji nyali. Untuk memasuki ruangan uji nyali, pastikan jumlah orang ganjil dan tanpa bantuan senter. Pastikan juga pintu tertutup dan tanpa ada suara. Maka, akan ada yang menarik gagang pintu secara kasar, lalu membuka dan menutupnya dengan keras. BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan 3 sangat minim penerangan dan jarang dikunjungi. Sedangkan di lantai 4 penerangannya sudah jauh lebih baik dari lantai sebelumnya. Tetapi rumor yang beredar justru menyebutkan di lantai 4 sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala. Sayangnya, kini BMC tidak lagi dibuka untuk umum dan tidak sembarang orang diizinkan masuk. BMC tengah direnovasi dan rencananya akan diaktifkan kembali. Menurut informasi yang didapatkan, pengerjaan renovasi BMC sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun. Kondisi BMC sudah mengalami banyak perubahan, khususnya di bagian depan. Namun bagian dalamnya belum banyak mengalami perubahan. Diharapkan setelah renovasi, BMC dapat kembali beroperasi. Mengenai mitos-mitos yang ada, sudah sepatutnya kita kembalikan pada diri sendiri, sesuai kepercayaan masing-masing. Bagaimanapun, cerita-cerita mistis di BMC belum tentu benar adanya. Gua Belanda dan Gua Jepang. Gua Belanda dan Gua Jepang yang terletak di Taman Hutan Raya IR Haji Juanda, Bandung, tentu menyimpan sejarah dan misteri yang masih belum terungkap hingga saat ini. Masyarakat awam hanya mengetahui bahwa tempat tersebut menjadi saksi bisu di mana para masyarakat pribumi diperbudak dan disiksa secara tidak manusiawi. Terdapat sekiranya 2 goa yang jaraknya tidak terlalu jauh di area taman tersebut. Setiap goa pun memiliki sejarah masa lalu dan ceritanya masing-masing, serta misteri yang belum terungkap hingga kini. Misteri Gua Jepang. Bagi pemerhati cerita horor lokal, misteri hantu lada di Gua Jepang mungkin sudah akrab di telinga. Untuk para pengunjung Gua Jepang, salah satu larangan yang paling pantang dilarang adalah menyebutkan kata lada. Apabila dilanggar, kata tersebut akan memicu berbagai macam gangguan gaib, seperti penampakan makhluk halus yang dapat menyakiti fisik para pengunjung. Dalam bahasa yang digunakan masyarakat Bandung, yaitu bahasa Sunda, kata lada berarti pedas. Namun, bukan itu alasan mengapa kata lada dilarang diucapkan di dalam Gua Jepang. Konon, kata lada berasal dari leluhur setempat yang sangat dihormati masyarakat, yaitu Eyang Lada Wisesa. Mengucapkan kata lada dengan seenaknya dianggap tindakan tidak sopan dan melanggar hukum sakral setempat. Beberapa orang yang pernah beruji nyali di tempat ini sudah banyak yang mencoba mengutarakan kata terlarang itu. Percaya atau tidak, kebanyakan dari mereka langsung diganggu makhluk halus. Tidak sedikit juga yang kesurupan dan bertingkah garang. Misteri Gua Belanda. Cerita seram berikutnya yang datang dari kedua tempat lokasi mistis ini adalah tangisan wanita misterius di Gua Belanda. Pada awal berdirinya, gua ini digunakan Belanda untuk menyadap air dari Sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA.
Namun, pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan terowongan ini sebagai stasiun radio telekomunikasi. Sementara pada masa kemerdekaan, gua ini beralih fungsi sebagai gudang misiu. Gua Belanda dibangun di tengah-tengah hutan di area Cijuanda, dikelilingi oleh banyak pohon sehingga lebih gelap dan lebih dingin. Belum lagi minimnya ventilasi di dalam gua ini yang membuat keadaannya semakin membuat para pengunjung tidak betah berdiam lama-lama di dalamnya. Tapi bukan itu saja yang membuat orang-orang ogah masuk ke dalam gua gelap ini. Namun juga kisah tangisan seorang wanita misterius yang selalu terdengar apabila situasi sedang hening dan sepi. Suara tangisan ini bisa datang dari dua arah, tergantung di mana letak para pengunjung. Kabarnya, apabila pengunjung sedang ada di dalam gua, suara tangisan akan terdengar dari luar. Tapi, jika para pengunjung sedang ada di luar gua, suara tangisannya terdengar dari dalam. Belum ada yang bisa memastikan sejarah di balik cerita ini. Akan tetapi, rumor yang bertebangan dari kuping ke kuping lainnya menyatakan bahwa tangisan tersebut datang dari seorang wanita yang meninggal akibat diperkosa para kompeni Belanda. Jalan Babakan Siliwangi. Jalan Babakan Siliwangi atau sering disebut Baksil oleh warga Bandung ini terkenal dengan cerita mistisnya, yaitu boneka berhantu. Cerita mistis boneka ini muncul setelah kejadian tragis di jalan tersebut. Pada tahun 1980-an terjadi kecelakaan yang menimpa keluarga kecil. Konon saat hendak memarkirkan mobil karena akan makan malam, tiba-tiba dari arah depan ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun terjadi dan menyebabkan anak perempuan bernama Uci terpental jauh bersama bonekanya hingga ke pinggir pohon Babakan Siliwangi. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Namun karena luka parah, mereka meninggal dunia. Sebelum meninggal, ada cerita kabarnya Uci sempat menanyakan boneka kesayangannya itu. Boneka Uci mana? Belum sempat bertemu dengan bonekanya, Uci sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Lantas, setelah itu banyak yang mencari keberadaan boneka milik Uci tersebut. Setelah disisir di sepanjang jalan Babakan Siliwangi, tidak ditemukan apapun. Hingga kini masih jadi misteri keberadaan boneka tersebut. Setelah tragedi ini, muncul cerita di masyarakat adanya sosok hantu boneka yang menampakkan diri. Namun ada pula yang mengaku bukan hantu boneka, melainkan sosok gadis perempuan bernama Ucila yang muncul di jalan Babakan Siliwangi, Bandung. Dikutip dari beberapa berita, adapun narasumber yang bernama Lili menceritakan tentang kejadian mistis yang dialami oleh teman-temannya ketika melewati jalan Babakan Siliwangi pada malam hari. Menurut cerita Lili sebagai warga Bandung, sudah sering mendengar cerita hantu boneka. Walaupun ia tidak pernah melihat, tapi sosok tersebut pernah muncul di hadapan teman-temannya saat berkendara di malam hari. Jadi ceritanya temen aku tuh mencari makan di atas jam 12 malam lewat jalan Baksil. Sepi banget tuh di sana, walaupun kalau siang itu ramai dan macet. Pas lewat dari kejauhan di tikungan, ada boneka di salah satu pohon Baksil.
Terlepas dari hal-hal yang berbau mistis, kontur jalan babakan Siliwangi yang menikung memang dinilai cukup berbahaya, apalagi dalam kondisi jalan yang gelap dan hujan, sehingga memungkinkan seringnya terjadi kecelakaan di jalan babakan Siliwangi ini.